Muslimin muqimus shalah mu'takifin rahimakumullah. Puji pada Allah SWT telah memberikan kita kesempatan hidup berganti tahun, berganti masa hingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beramal bermulia dalam bulan Rajab, salah satu bulan yang kita memohon diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salatu wassalam di mana di dalam bulan Rajab inilah beliau melakukan perjalanan spiritual Isra dan Mi'raj yang nantinya pada tanggal 27 Rajab biasanya akan disampaikan keutamaan-keutamaan dari kisah Al-Isra dan Mi'raj. Allah muslimin yang mulia, di antara sekian banyak apa yang Allah ingatkan kepada kita terhadap amal-amal perbuatan kita. Amal adalah apa yang kita lakukan. Amal adalah pekerjaan. Amal adalah perbuatan. Amal adalah kinerja. Amal adalah performa. Amal adalah kiprah. Amal adalah sepak terjang. Amal adalah apapun yang kita lakukan, baik itu amaliyah qalbiyah yang kita lakukan dengan hati. Amal juga hanya diberi nama amal hati yang bersifat qalbiyah. Apa itu amal hati? Ikhlas, bercita-cita dengan yang baik, memprogram yang baik, planning yang baik, itu yang dilakukan dengan hati, belum dengan aksi, belum dengan anggota. Amal juga namanya. Bahkan ilmu itu dikatakan amal, dan juga ilmu dikatakan ibadah. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, ilmu itu amal bagi hati, ibadah bagi hati. Al-ilmu ibadatun bil qalbi. Itu jadi ibadah. Ilmu itu tentu teori. Ilmu itu adalah pengetahuan. Ilmu tidak berbuat, ilmu saja, belum lagi berbuat. Maka menambah ilmu itu sama dengan menambah ibadah. Menambah pengetahuan, menambah ibadah. Karena ilmu bahagian daripada ibadah, hanya saja dia itu anamutipe luar di dalam itu, dalam hati. Pengetahuan itu ada di dalam qalbi. Maka nanti terlihat keluar, jadilah aksi. Maka apa yang dilakukan di luar, penjabaran daripada ilmu, dan itu akan beda, terlihat beda, walaupun nanti hanya beda. Sering tikun kadang-kadang betul, lagi hanya beda, awalnya sebelah anak-anak, sering tikun. Apabila berupakai, lagi hanya beda, awalnya anak-anak, sering diterima, bila berupakai. Tapi bila itu dilakukan secara proporsional, beda ya. Haba urung ilmu, beda dengan haba urung hana ilmu. Mandua apa? Buat urung ilmu, beda dengan buat urung hana ilmu. Mandua buat. Nah buat yang dikubur, nah buat yang dikubur, karena dibedakan oleh pengetahuan dan ilmu yang kita sebutkan tadi. Demikian juga ibadah, karena kita lakukan dengan aktivitas. Tentu aktivitas tidak sebatas hablum minallah vertikal, dan hanya aktivitas yang menyangkut dengan ibadah yang tanya praktekkan dengan kaifiah, salat, ibadah, zakat dan sebagainya. Tapi aktivitas yang syumuliyah,
aktivitas yang universal, aktivitas yang mencakup semua aktivitas, dan aktivitas yang disesuaikan dengan profesi aktivitasnya. Dokter menurutnya aktivitas, pegawai menurutnya aktivitas, pedagang yang menurut itu aktivitas, pelajar menurut itu aktivitas. Itu semua dihitung ibadah. Karena kebaikan kita berserak, bertebar pada semua aktivitas. Dan juga kebaikan itu dan ibadah itu dalam bentuk perkataan, dalam bentuk seruan, dalam bentuk maklumat, dalam bentuk ajakan. Semua itu kita beri nama dalam bentuk dakwah bil lisan. Kebaikan juga. Maka tidak boleh dielehkan. Salah satu dari 3 kebaikan tidak boleh dinafikan, walaupun tidak ada 2 lainnya. Nah, kebaikan hanya mampu dilakukan sebatas rencana. Dia lakukan rencana yang baik, yang disebut dengan himmah. Himmah, cita-cita yang baik. Walaupun nanti tidak sanggup dilakukan, yang sampai batas cita-cita sudah dijadikan sebagai kebaikan. Jangan sampai kita memudarkan cita-cita. Ada aku tak fikir dia orang tu mati. Itu memudarkan cita-cita. Ada aku tak cita-cita macam tu kah dah buat. Kan cita-cita bisa. Tidak ada larangan kita bercita-cita. Orang miskin cita-cita naik haji, walaupun hai dah haji pulang yung kamu hai yung. Cita-cita karena pahala. Bukan masjid, renovasi, rekonstruksi, cita-cita. Walaupun naik orang, bukan ayat dalam haji, menyonya karena pihak pun mahulur. Ada orang tu pernah. Cita-cita itu perlu. Atau kita berbuat apa yang sudah ada, yang sudah dicita-citakan oleh orang lain, juga dianggap bagian daripada anak ibadah. Allah, muslimin jamaah salat Jumat yang mulia. Kita ingin melihat bagaimana Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Bani Israel. Di dalam Bani Israel bukan tidak hanya cerita Isra dan Mi'raj, memang dimulai dari kisah Isra, Subhanalladzi dan seterusnya. Tapi di dalam ayat berikutnya itu terdapat firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Yang saya garis bawah. Jika kamu berbuat baik, untuk siapa kebaikan itu? Ahsantum li anfusikum. Itu kebaikan itu untuk dirimu. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga untuk dirimu. Jadi hana yang pegok-pegoknya hana. Sebagaimana juga hana yang pegok-pegoknya adalah kontrol, walaupun juga manfaat orang lain. Allah mengingatkan ketika kita berbuat baik itu adalah untuk diri kita. Ayat itu diambil oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dijadikan baik daripada kitab hikamnya yang lebih kurang dalam bahasa Aceh. Manakala Allah itu bukanlah untuk Allah, tapi itu adalah untuk kita sebagai hamba. Yang dicok dari ayatnya dalam bait hikam. Hamba Allah yang berbahagia. Maka kebaikan yang kita anggap bahwa itu untuk orang lain, ternyata kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga tersandungi kebaikan dengan penilaian orang lain. Padahal tengok semangat dari kebaikan. Mungkin karena salah persepsi, salah konsepsi, salah perkiraan, salah pemahaman, dianggap bahwa kebaikan itu untuk orang lain. Maka kalau untuk orang lain ngapain baik-baik sekali? Alah, itu gak. Akhirnya manusia ini berbuat
Padahal ketika dia berbuat yang tidak baik untuk orang lain, juga untuk diri kita. Falah. Alah ku gagal mata go. Tukang gagal rumah. Alah ku gagal rumah go. Alah ku kengkang proyek go. Yang gua berlaku. Padahal itu untuk diri kita sendiri. Alah ku agak hak mata go. Bukan. Semua yang kita lakukan itu seolah untuk orang lain, padahal untuk diri kita. Ada lampu merah, ada ku gagal hak hidang polisi. Padahal bukan untuk polisi, untuk kebaikan kita. Karena la dirara wala dirar. Ya boleh hati hanya, ya boleh hati lampu merah. Kadang-kadang narun kelopri, menampu lampu merah. Boleh hadis. La darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri kita dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Bila kita lok-lok lampu merah, kita bahaya ditabrak orang lain, atau orang lain kita yang tabrak. Boleh la darara wala dirar. Karena kita tidak memahami konsep kebaikan dengan kesadaran. Ada kadok-dok Yohana polisi. Itu sebatas itu pemahaman kita. Demikian juga sampah-sampah yang berserakan. Dah bahu mai jadi tanya bukan petugas kebersihan. Seolah-olah beban mereka. Dan hari ini yang lebih mengkhawatirkan lagi. Apalagi ada gangguan-gangguan walaupun pada satu tempat, tapi ini bisa menyebar pada tempat yang lain. Bagaimana kita lihat dekadensi pemuda remaja, walau itu oknum sudah mulai ada begal, walau masih muncul di kota Lusmawai, itu bukan pemuda Medan, itu bukan preman Medan, tapi itu betul-betul anak kita sendiri. Ya, kita jopli, asli Aceh. Anak-anak kita hari ini berprofesi sebagai begal dengan senjata tajamnya mengancam orang-orang yang siapa saja yang menurut mata mereka perlu mereka habiskan, perlu mereka musnahkan, perlu mereka lukai, perlu mereka sakiti, yang sedang viral saat ini. Kalau itu semuanya terbiarkan, maka ancaman demi ancaman, tidak hanya ancaman perang, tidak hanya ancaman konflik, tapi juga ancaman dekadensi moral, ancaman kenakalan remaja yang itu dilakukan oleh anak-anak kita. Orang tuanya juga Islam, orang tuanya anak orang Aceh, dia juga orang Aceh. Maka sudah saatnya tidak perlu terlalu sibuk dengan kejahatan orang. Jamun saya kejahatan ingat tu punya kawan dua adalah maka walawan ia dua bahagian daripada kepedulian. Maka perhatikan kembali hadis Nabi, yaitu fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah, steril, bersih, tidak ada terkotori jiwanya, tidak terkontaminasi jiwanya di awal pada saat lahir. Beranjak usia remaja dan seterusnya, di sini Nabi mempersoalkan keberadaan orang tua. Nabi bertanya tentang WH, apakah nanti WH? Anak tanya, fa'abawahu bukan fa'awehahu. Nabi tidak tanya WH di mana. Yang Nabi tanya adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya di mana. Kenapa anaknya masuk kelompok begal? Kenapa anaknya masuk kelompok geng? Kenapa anaknya masuk gerombolan narkoba? Itu Nabi tanya pada orang tua, bukan pada WH. Oleh karena demikian, maka hamba Allah jamaah yang berbahagia, ini daripada pengawasan yang melekat pada diri kita sendiri. Jika Yahudi hanya wajib, ai itu berangkat hol bekas, hanya wajib di Yahudi hanya, kajian hanya ke Yahudi, yang pihak narkoba, nah yang ke Yahudi. Ai tunggu ya cehnya hanya yang ke Yahudi, kajian yang begal, nah yang ke Yahudi, yuhawidanihi. Itu bukan artinya Yahudi semata, tapi yuhawidanihi
berbahagia. Maka inilah konsep-konsep dari pengawasan kita. Kemudian kembali kepada in ahsantum li anfusikum yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Bani Israel. Kebaikan kita tidak hanya dalam masjid. Kenapa? Karena kita tidak selamanya dalam masjid. Ya tapi dua atau tidak. Karena pun dalam masjid. Ulam ayat Allah fantasiru fil ardh. Laju bertuh. Anak tapi dalam masjid. Kebaikan kita bukan selamanya saat kita membaca Quran, karena tidak selalu Quran itu ada di tangan kita. Lebih HP baca dalam Quran. Kebaikan kita tidak hanya pada saat bersedekah. Jadi di mana kebaikan? Kebaikan itu ada di mana saja, dan kebaikan itu ada kapan saja. Kalau begitu, maka kebaikan itu harus menyebar pada semua waktu dan pada semua ruang dan tempat. Perhatikan hadis Nabi. Mungkin jamaah yang rajin mengaji kitab Sirus Salikin, Syekh Muhammad Abdul Samad Al-Falambani menulis di sana ada satu bab, ya. Bab ke-7, Al-Babus Sadisu fi Fadilatil Diyafah. Bab yang ke-7 menyatakan kelebihan jamuan. Jamuan itu artinya bertamu dan menerima tamu. Itu kebaikan. Man sarra mu'minan faqad sarrallaha. Siapa yang memuliakan, menggembirakan, yang kesenang hati orang mukmin, maka sungguhkan kesenang Allah. Padahal Allah anak boleh dan yang kesenang, karena Allah itu kekal. Kan senang Allah kita yang senang, kalau kita baik kemudian rumah minum, baik melibur. Sementara Allah tak butuh pujian kita, walau kita disuruh memuji. Tapi mau disampaikan di sini adalah man sarra mu'mina. Siapa yang menggembirakan orang mukmin, senang hati orang mukmin, yang gembira nilai, nak kita senang Allah, menurut senang Allah kecukup dia nilai. Walaupun yang sasarannya adalah orang mukmin, tiba contoh senang orang mukmin, maka hadinya guguh bab diafah. Saja abang undangan orang mukhawi, yang kan senang hati orang mukmin itu kebaikan untuk diri kita. Ayat jawab kauri, anak jawab kauri, kau balu kita nijak, kan kebaikannya, itu tuh. Maka kita hadir undangan orang karena kita yakini itu kebaikan. Saya menghadiri undangan orang lain karena menghadiri undangan itu ijabat dakwah dalam hadis itu wajib. Kecuali ada halangan-halangan yang memang tidak mungkin dielakkan. Maka ya abak gereja, bagoji, lorongji, kampungji, kan dia dekat kata jalan, luar biasa itu. Bapak meja tanya suruh naik rumah undangan, video kok nambah, pergi di mana-mana yang mungkin kita pergi, baik dari segi waktu atau dari segi ya lainnya. Kebaikan mendumnya, beda hitung levelnya rumah itu ya. Ya, atau hairnya kohondom haita semua Allah bayarkan. Udah mai dupin putih kita itu ho medan kongkon ni sampai banyak habis waktu, Allah gantikan itu kebaikan. Ulang buh miudro motoro oliro lang tentang mahal pengorbanan yang kita keluarkan yang tadi itu Allah hitung itu kurang mau dikahai bala. Itu kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan yang horizontal, kebaikan-kebaikan yang menyebar di tengah-tengah kemasyarakatan, itu adalah semua Allah itu berbuat baik untuk diri sendiri. Terakhir, cukup berat penting kesenang hati orang mukmin. Buka kitab Mau'izatul Mu'minin sebagai inti sari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali. Di sini Nabi bahas salah satu tentang bagaimana puasa sunat dengan walimah. Walimah pesta, urung kauri, naung tugas syukuran, kauri lah. Bagaimana seseorang menyikapi khanduri urung lain dengan puasa sunat, bukan puasa wajib.
Maka bila seseorang sangat berharap, ai tunggu na bajo tu khauri wal molongnya, ai mampun ka baro ka yang ro ya. Nyampe nya timang puasa sunah, lo ke mawut lo puasa sunah, lo ngalim, be timangnya. Sunah berbuka puasa sunah karena demi membahagiakan orang lain yang sangat berhajat agar kita mencicipi makanannya. Sunah buka puasa sunah. Man tadi puasa kang khauri, kon tadi puasa khauri lawanin lo puasa khauri. Benar pegang oleh Allah bahwa bahagiakan hati saudaramu. Persoalan puasa sunat, besok puasa lagi. Yang puasa sunat, bayangkan. Puasa itu ibadah kepada Allah. Jangan susah. Atau kita mengadu, ya Allah, lu nyawa Rasulullah, lu puasa sunat. Saya lalu yang berkati hajar, yang khawrinya gulung, yang suka tabak. Ibadah, seolah-olah, kuliah Allah, seolah-olah. Itu imamnya ini, imam syarah, itu senang syarah ini. Puasa ya tak puasa dalam dari puasa sunat. Berat hukum senang hati orang mukmin dengan puasa sunat, bayangkan itu kebaikan. Tapi keadaannya, maka tak mula. Kalau dia puasa, tapi keadaannya hanya pahalanya dari dia. Allah juga yang pilih dari dia. Maka dari Allah seolah-olah puasa yang dulunya kan kurang pahala, mudah mahlam pahala. Tapi kan puasa Ramadan, biarlah puasa Ramadan. Jamaah yang berbahagia, istri ingin membahagiakan suaminya, bukankah haram puasa sunat? Ya kumpul itu hanya inginkan kita puasa sunat tengok. Mana yang dia pilih? Kalau ngobrol, itu dengan Allah Taala. Seolah Allah Taala, dekat di mana kau? Suruhlah, karena membahagiakan suaminya itu. Maka kebaikan itu bukan hanya dalam masjid, tapi kebaikan itu ada di mana-mana dan ada kapanpun juga selama kita yakini. Tapi gotnya nyegedau kalau tapi niat gaduh tapi kebaikan yang juga aku hanya buka bahkan malah aja tidak kau reji hanya kerja baru kita aja aku malah mana lagi sebab kan kebaikan kamu malah tapi sekira itu dianggap sebagai kebaikan, maka kita akan melakukan karena pertimbangan itu untuk diri kita sendiri sebagaimana Allah telah berfirman yang telah kita bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi ma'ab. Alhamdulillahil wahidil